teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Maria Lourdes Sunarki, asal Universitas Negeri Timur, jurusan Pendidikan Matematika. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat rekrutmen pada guru pedalaman Yayasan Taman Pengharapan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, puji Tuhan ya, kabar semua kalian semua itu baik-baik saja. Iya. Oke, sebelum kita memulai dengan pembelajaran atau kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kalian semangat pagi ini untuk sekolah ya. Oke, Ibu pimpin kita dalam doa. Silakan berdiri dan mengambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami anak mengaturkan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga hari ini kami semua dapat beraktivitas kembali dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, hari ini kami mau memulai dengan kegiatan kami, yaitu kegiatan belajar mengajar. Kiranya Bapa yang ada dalam surga tuntun sertai selalu kami, agar apa yang kami pelajari dapat berguna bagi kehidupan kami ke depannya. Ya Bapa, hanya ini doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Kita mulai dengan pembelajaran kita atau materi kita. Adakah hari ini yang tidak masuk? Tidak hadir semua, Ibu. Oh, hadir semua ya. Oke, Ya. Terima kasih banyak telah memiliki semangat yang tinggi untuk belajar ya. Ya. Terutama dalam matematika. Oke. Karena hari ini semuanya hadir, maka hari ini kita masuk ke materi kita yang baru. Pada bab yang terbaru juga, itu bab 2, yaitu bangun data. Silakan keluarkan buku catatan kalian dan alat tulis. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang materi keliling dan luas bangun datar. Silakan dicatat. Bangun datar itu memiliki beberapa macam ya. Di antaranya itu ada yang akan kita pelajari, yaitu ada persegi. Gambarnya seperti ini. Kemudian yang kedua itu ada persegi panjang. Kemudian yang ketiga itu ada segitiga. Oke, silakan ditulis. Yang pertama ada persegi. Nah, sebelum kita masuk dan kita mempelajari macam-macam bangun datar, kita harus tahu dulu apa itu bangun datar. Ada yang tahu apa itu bangun datar? Tidak, Ibu. Tidak, oke. Jadi bangun datar adalah bangun 2 dimensi yang memiliki panjang dan lebar, namun tidak memiliki tinggi atau tebal. Dan dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Nah, contohnya sudah. Ada yang tahu kenapa disebut sebagai bangun 2 dimensi? Tidak, Ibu. Oke. Bangun datar itu atau orang biasa bilang bangun berdimensi atau 2 dimensi. Nah, dikatakan 2 dimensi karena dia memiliki panjang dan lebar. Kemudian dibatasi. Dan yang kedua, dia itu tidak mempunyai volume karena dia tidak memiliki tinggi dan tebal. Oke, kita lanjut mengenal bangun datar yang pertama, yaitu persegi.
Ada yang tahu contoh dalam kehidupan sehari-hari persegi itu contohnya apa saja persegi dalam kehidupan sehari-hari? Tidak, Ibu. Tidak? Ya. Enggak, oke. Contohnya itu misalnya buku. Buku itu suatu persegi ya. Ya. Oke. Kita langsung masuk ke contohnya. Oke. Yang pertama ada persegi. Ibu hapus dulu ya yang kedua ini. Ya, Ibu. Oke. Yang pertama ada persegi. Nah, persegi ini adalah bangun datar yang sisi-sisinya itu sama besar. Ya. Ya. Di mana panjangnya sama, kemudian lebarnya sama. Artinya panjang dan lebar itu memiliki sisi yang sama besar. Oke, sebagai contoh, misalnya terdapat sebuah persegi di mana sisi yang pertama itu misalnya angka berapa? 4 Oke, sentimeter. 4 cm. Nah, karena dia memiliki sisi yang sama besar, artinya semua sisi pada bangun datar persegi ini nilainya sama, yaitu 4. Nah, cara kita yang pertama yaitu kita menghitung keliling pada persegi. Nah, rumusnya untuk mencari keliling itu kita lambangkan dengan K. Atau cara kita mencari adalah sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Artinya 4 sisi ini dikalikan sebanyak 4 kali. 4 kali. Oke. Tahan deh. Oke. Jadi untuk mencari keliling dari persegi ini yaitu rumusnya adalah keliling ini dilambangkan dengan K saja ya, oke? Jadi keliling ini kita tuliskan karena sisinya ini ada 4, maka kita tuliskan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4. Oke. Sisi yang pertama ada 4 cm ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Oke. Perhatikan 4 ditambah 4 8 8 ditambah 4 12 Oke. 12 ditambah 4 16 Oke. Nah, jadi di sini kita sudah dapat untuk keliling dari persegi dengan soal 4 cm adalah 16. Oke, silakan dicatat. Ada yang masih bingung atau perlu bertanya, silakan. Pas Ya. Oke, silakan dicatat anak-anak. Ya, Ibu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, Ibu lanjutkan. Nah, atau cara yang kedua yaitu ini cara yang pertama. Cara yang kedua untuk kita mengerjakan adalah keliling sama dengan ini kan ada berapa sisi? 4 ya. Artinya sisinya sama besar. Berarti 4 dikali semua sisi. Kita tulis saja dengan S. Ya. Nah, 4 dikali berapa? Ini kan semua sisinya sama besar. Berarti kita ambil satu saja. Oke. Berarti 4 kali 4 maka hasilnya 4 kali 4 16. Jadi hasilnya sama ya. Ya. Jadi tergantung anak-anak mau yang mana, mau pakai cara yang kedua atau cara yang pertama atau cara yang kedua. Oke, silakan dicatat. Sudah selesai mencatat? Sudah, Ibu. Oke. Kita lanjut, yang berikut adalah mencari luas dari persegi. Oke, untuk mencari luas Bu tulis di sini saja anak-anak. Ya. Oke. Untuk mencari luas kita lambangkan dengan L besar saja. Jadi karena persegi itu sisinya atau semua sisinya sama besar, maka
kita ambil rumusnya, yaitu sisi dikali sisi, di mana sisi panjang dikali sisi dari lebar tersebut. Oke. Jadi J4 kali sisi kali sisi berarti sisinya panjang berapa? 4. 4. Kemudian sisi dari lebar 4. 4. Oke. Berarti 4 kali 4 16. Hasilnya 16. Oke. Jadi untuk mencari luas cukup sisi kali sisi. Tandai. Kemudian kalau untuk mencari keliling itu ada 2 cara, di mana sisi pertama ditambah sisi kedua ditambah sisi ketiga ditambah sisi keempat. 4. Kemudian untuk cara yang kedua itu ada keliling sama dengan 4, artinya 4 sisi dikali dengan sisi. Jadi 4 dikali S sama dengan 16, sehingga hasilnya sama. Oke, silakan dicatat. Ya. Sudah selesai dicatat, Ibu hapus ya. Ya. Kita lanjut. Oke. Yang kedua ada persegi panjang. Ada yang tahu persegi panjang itu apa? Tidak. Oke. Jadi persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki sisi yang sama besar dan persegi panjang adalah persegi yang memiliki luas persegi. Oh iya, kotak pensil oke. Kemudian pintu kelas, Ya. handphone. Nah, itu contoh dari persegi panjang. Oke, kita langsung masuk saja ke materi. Untuk persegi panjang itu gambarnya seperti ini ya. Di mana dia memiliki luas yang sama besar ya, kita gambarkan dengan 1. Kemudian persegi yang sama panjang ya. Yang ini disebut sisi atau luas persegi yang sama besar. Kemudian ini adalah panjang sisi yang sama besar. Ini disebut luas dan ini disebut Panjang. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ada yang bisa berikan angka mungkin? Ya, misalnya ini berapa? Luasnya berapa? Maunya angka berapa? 1. Oke, 1. Kemudian untuk panjangnya 9. Karena tadi dikatakan bahwa bangun datar itu dia memiliki apa? Dia memiliki sifat yang sama, di mana kalau panjangnya itu selalu sama. Lebarnya juga selalu sama. Ini 1, kemudian ini 9. Oke. Untuk mencari keliling. Oke, untuk persegi panjang, Ibu mempunyai 2 cara, yaitu untuk mencari keliling. Cara yang pertama itu kita jumlahkan satu-satu ya, seperti pada persegi tadi. Ya. Nah, kalau kita jumlahkan satu-satu berarti 1 ya, ini untuk lebar, berarti 1 ditambah panjangnya 9 ditambah 1 ditambah 9. Oke. 1 ditambah 9 10. 10 ditambah 1 11. 11 ditambah 9 20. Jadi hasilnya adalah 20.
Cara yang kedua. Cara yang kedua di sini yaitu 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, kenapa 2? Karena ada panjang, ada lebar. Lebar. Maka hasilnya kita tulis 2 dikali panjang ditambah 2 dikali Lebar. lebar. Oke. 2 dikali panjangnya berapa? 1. 1. Kemudian untuk lebarnya 9. 9. Oh, maaf. Untuk lebarnya 1 ya. Ya. Untuk lebarnya 1, panjangnya 9. 2 dikali 9 18. 18. Ditambah 2 kali 1 2. 2. Oke. 18 tambah 2 20. Oke. Hasilnya sama. Jadi tergantung anak-anak mau yang cara yang kedua atau mau gunakan cara yang pertama. Silakan dicatat. Ya. Oke. Sudah? Apakah sudah dicatat? Sudah. Ibu lanjut ya. Ya. Kita lanjut untuk mencari luas dari persegi panjang. Untuk mencari luas, kita simbolkan dengan L. Untuk rumus dari luas persegi panjang, cukup dengan menggunakan panjang dikali lebar. Oke, di sini panjangnya berapa? 9. 9. Kemudian lebarnya 1. 1. Nah, 9 kali 1 9. 9. Oke, jadi hasilnya adalah 9 untuk luas. Kemudian untuk kelilingnya hasilnya adalah 20. 20. Oke anak-anak, sudah dicatat? Sudah. Oke, kalau sudah dicatat, Ibu hapus ya, kita akan lanjut. Ya. Untuk bangun datar yang ketiga yaitu ada segitiga. Segitiga. Nah, dalam segitiga ini ada bermacam-macam yang akan kita pelajari. Di antaranya ada segitiga sama sisi, kemudian segitiga siku-siku, dan segitiga sama kaki. Oke, jadi yang pertama itu ada segitiga sama sisi. Perhatikan gambarnya. Ya. Segitiga sama sisi. Dikatakan segitiga sama sisi karena memiliki 3 sisi yang sama besar. Ini sisi yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian yang kedua ada segitiga siku-siku. Perhatikan gambarnya. Ya. Segitiga siku-siku ini, kenapa di tengah itu terdapat gambar seperti ini? Nah, ini disebut dengan siku-siku ya. Nah, sudut siku-siku itu biasanya besarnya adalah 90 derajat. Kemudian yang ketiga itu ada segitiga sama kaki. Namun segitiga sama kaki kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke, di antara kedua segitiga ini, kira-kira mana yang mau kita pelajari terlebih dahulu? Segitiga siku-siku, Ibu. Oke, segitiga siku-siku. Ya. Jadi segitiga sama sisi ini, Ibu hapus dulu ya. Ya. Nah, jeda. Oke, kita masuk contoh soal untuk segitiga siku-siku.
Kita gambar dulu. Misalnya ini adalah A, ini B, dan ini C. Oke, untuk segitiga ABC ini ada yang memberikan angka misalnya? A4, Oke, A4, B, 6, C. 7. Oke, silakan kita kerjakan untuk mencari keliling. Untuk untuk mencari keliling dari segitiga siku-siku, maka rumusnya adalah kita jumlahkan sisi-sisi pada segitiga. Oke. Sisi yang pertama misalnya A ditambah B ditambah C. Oke. A-nya berapa? 4, 4. B 6, 6. C-nya 7. Oke, kita jumlahkan ya. 4 ditambah 6 10, 10 tambah 7 17. Oke. Jadi keliling untuk segitiga siku-siku adalah 17. Ini rumusnya adalah A ditambah B ditambah C, atau sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Silakan dicatat. Ya, Sudah selesai dicatat? sudah. Oke. Untuk luas, karena ini memiliki tinggi dan memiliki alas, oke, maka rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Oke. Setengah. Untuk alasnya yang mana? Ini disebut alas ya. Ya, Untuk alasnya berarti 4. Untuk tingginya berarti 7. 7. Oke, berarti 4 dibagi 2, kita sederhanakan dulu. 4 dibagi 2, 2, 2 dikali 7, 14. 14. Maka luasnya adalah 14. 14. Jadi sudah ada, oke? Oke anak-anak, jadi sudah mengerti tentang keliling dari segitiga siku-siku dan luas dari segitiga siku-siku. Sudah. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Pas? Pas. Oke, pas. Ibu hapus ya, kita akan lanjut. Ya. Ibu akan memberikan kalian contoh latihan yang memuat apa yang tadi kita pelajari. Silakan dicatat. Ya. Soal latihan, tuliskan di buku latihan ya anak-anak. Ya. Oke, sudah dicatat? Sudah. Oke, silakan ganti papan. Kemudian kita kerjakan secara bersama. Ya. Oke, untuk soal latihan ini diketahui ini gambar bangunan seperti apa ya? Contohnya rumah, ya kan? Iya. Rumah. Ini ditanya luas. Untuk kita mencari luas dari segitiga. Ini segitiga apa? Segitiga sama sisi. Sama sisi. Oke. Kemudian ini persegi. Oke. Masih ingat kan rumusnya? Oke. Jeda dulu terus. Oke. Nah, di sini terdapat 2 bangun datar. Bangun datar. Nah, bangun datarnya yang pertama itu ada segitiga. Segitiga apa? Segitiga sama sisi. sisi. Kemudian gambar yang kedua ini apa? Persegi atau persegi panjang? Persegi. Persegi. Oke. Kita mencari, kita disuruh untuk mencari luas. Maka yang pertama luas persegi ya. Luas persegi tadi apa? Panjang Sisi. kali Sisi kali sisi kali sisi.
Kemudian ini dijumlah atau dikali atau diapakan? Dijumlahkan. Dijumlahkan. Luas bangunan yang kedua. Ini apa? Segitiga sama sisi. Oke. Ditambah luas segitiga sama sisi. Rumusnya? 1/2 kali A kali T. Oke. 1/2 alas kali tinggi. Oke. Untuk sisi kali sisi. Berarti 12 dikali 6. Ingat ya, pada persegi panjang. 12 kali 6 ditambah setengah. Alasnya 12. 12. Kemudian tingginya 8. 8. Oke, kita kerjakan. 12 dikali 6. 72. 72. Ditambah setengah. Kita sederhanakan setengah. 12 dibagi 2 berarti 6. 6 kali 8 48. 48. 72 tambah 48. Jeda. Oke. 72 tambah 48. 8 tambah 2 10. 10. 7 tambah 4 11. 11 tambah 1 12. 120. Jadi hasilnya adalah 120 untuk mencari luas dari dua bangun datar ini. Ya. Sudah dicatat? Sudah. Oke anak-anak, jadi materi kita hari ini tentang bangun datar selesai ya. Ada pertanyaan? Pas. Pas. Jadi apa yang kita pelajari tadi? Bangun datar itu ada berapa? 2. Ada 2 atau 3? 3 ya, yang tadi ya, kita 3. sudah pelajari, yaitu yang pertama ada persegi, kemudian persegi panjang dan segitiga. Nah, segitiga yang belum kita pelajari yaitu segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki. Nah, kedua segitiga itu kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, silakan dicari referensi dari buku, kemudian untuk kita pelajari pada minggu depan. Oke, ada pertanyaan? Pas. Jadi materi kita hari ini selesai, maka hari ini kita boleh pulang. Oke, tapi sebelum kita pulang, kita akan berdoa dulu ya. Ya. Oke, silakan berdiri. Ambil sikap berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih karena proses pembelajaran kami hari ini berjalan dengan lancar dan semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi anak-anak ke depan. Terima kasih ya Bapa, hanya ini doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.